Oke, pertama, mungkin saya tidak akan menjawab, terlalu banyak, tapi apa yang saya tahu karena di sini karena saya hanya staf di Dinas Perpustakaan dan Arsip, mungkin kalau menjelaskan secara birokrasinya ada, Bapak Kepala Dinas, tapi apa yang kita lakukan di sini tentu saja dengan teman-teman. Jadi Basar Literasi ini adalah kegiatan yang sebetulnya kita gagas untuk memberikan ruang kepada pelaku literasi yang awalnya dulu idenya itu hanya kepada desa-desa replikasi yang merupakan binaan Dinas Perpustakaan dan Arsip sama teman-teman beberapa teman-teman penggerak ini. Nah, ketika di dalam perjalanannya ternyata responnya luar biasa, baik dari pihak swasta yang menjadi sponsor juga dinas-dinas terkait ternyata ikut bergabung di acara ini, dan luar biasa sekali teman-teman penggerak baik dari PDG PMB, teman-teman penulis Blitar yang tergabung dalam FLP, teman-teman di Suara Sastra, penulis-penulis senior, bahkan penyair Blitar semuanya ikut berpartisipasi dalam acara ini. Yang dimaksud desa replikasi itu maksudnya perpustakaan desa? Iya, perpustakaan desa. Kalau di Blitar ini ada berapa itu? Ada 8. 8 yang unggulan nama ya? Atau... Iya, dulu kita mengirimkan proposal ke Perpustakaan Nasional itu berdasarkan perankingan karena mereka sebelumnya sudah dalam seleksi penilaian lomba perpustakaan desa terbaik tingkat kabupaten. Jadi yang juara 1, 2, 3 kita kirimkan nih proposalnya ke Propusnas untuk di sana lalu dilakukan seleksi dan verifikasi lagi. Oh, berarti 8 desa itu memang langsung dari Perpusnas ya? Iya, langsung dari Perpusnas. Kita hanya mengirimkan profilnya lalu membantu desa-desa perpustakaan desa binaan ini untuk menyampaikan profil mereka kepada Perpusnas. Setelah itu ada Perpusnas sebagai tim verifikator. Iya, dan pada akhirnya kan nggak hanya Perpus ya? Iya. Teman-teman penggerak literasi, teman penulis pun juga hadir. Iya, teman penulis hadir. Nah, konsep Bazar Literasi itu dibuatnya kapan, Mbak? Apa membuat program, perencanaan programnya itu apakah tahun kemarin? Sebenarnya sejak lama atau bagaimana? Sebetulnya kalau keinginan membuat Basar, keinginan menampilkan teman-teman, karena di dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu kita punya yang dinamakan impact. Impact itu jadi mereka orang-orang yang punya karya dari hasil berliterasi. Literasi di sini luas, bukan hanya membaca buku. Literasi bisa dari lingkungan. Literasi bisa didapatkan dari media sosial, dari YouTube, apalagi sekarang internet kan memegang peranan penting ya. Itu katanya kayak dunia kedua kita kan sekarang. Nah, informasi apapun ketika itu direkam lalu menghasilkan sebuah karya itu dinamakan literasi. Kenapa inklusi sosial? Nah, ini yang membedakan dengan lainnya. Kami melakukan dulu pendekatan sosial. Jadi di masing-masing perpustakaan desa ini kita membuat skema apa sih yang menjadi permasalahan. Nah, apa sih solusi yang kita harapkan dapat diberikan oleh baik pengelola perpustakaan maupun stakeholder yang terkait di dalamnya. Lalu pada akhirnya ada karya-karya itu, jadi ada pelatihan, mulai dari pelatihan-pelatihan yang ringan, terus bikin karya, makanya ada yang bikin tas, ada yang bikin dompet. Berarti perpustakaan itu udah nggak buku aja, Mbak ya? Nah ini, makanya tadi di awal ada kata transformasi perpustakaan. Jadi ya perpustakaan bertransformasi bukan hanya sebagai tempat membaca buku atau tempat meminjam buku atau bahkan mungkin gudang buku, tapi iya menjadi pusat informasi. Lalu di belakangnya ada kata inklusi sosial, inilah dimana kami bertugas untuk menggali apa yang menjadi permasalahan di masing-masing perpustakaan masyarakatnya. Dan acara Bazar Literasi kemarin akhirnya terrealisasi. Tapi kan yang kita tahu mungkin bukan rahasia umum lagi bahwa Dinas Perpustakaannya termasuk yang penganggarannya kecil, Mbak ya. Nah ini untuk mengadakan acara yang itu kan cukup besar. Iya betul. Pasti banyak inilah. Ya kalau mau kita hitung rupiah kita habisnya bisa 50 juta lebih untuk acara kemarin. Tapi alhamdulillah puji syukur karena kekuatan jaringan dengan teman-teman banyak hal-hal yang harusnya itu
didanai menjadi tidak didanai karena teman-teman ikut bergabung di dalamnya. Beberapa sponsor juga masuk ke kita juga menggandeng pihak swasta. Tapi yang luar biasa bagaimana teman-teman di situ share ilmunya, karena Basar literasi ini berbeda dengan basar yang lain yang biasanya dilaksanakan oleh dinas lain karena ada kata literasi tadi. Oh, iya. Jadi setiap stand itu harus mampu meliterasikan apa yang ditampilkan. Setiap stand harus memberikan informasi apa. Meskipun ada barang-barang, mereka juga harus bisa menjelaskan dari mana barang ini, bahannya apa, lalu bagaimana cara pembuatannya. Itu yang dinamakan literasi, karena hal paling utama yang ingin kami upayakan adalah bagaimana ilmu itu tertransformasi kepada orang lain. Ada story-nya, ada Iya. penjelasannya. Nah, kemarin itu kan Bupati hadir. Iya. Lalu harapannya apa nih, Mbak Selvi dan teman-teman ketika Bupati itu hadir? Ya, harapannya sebenarnya kami berterima kasih karena merupakan kehormatan bagi kami, dinas yang mungkin bukan dinas yang sangat besar dipandangnya, kan dinas, tapi beliau berkenan hadir. Harapannya ke depannya Ibu Bupati juga melihat potensi-potensi teman-teman dari literasi itu banyak sekali, bahwa literasi itu sangat luas, bahwa literasi itu akan mendukung setiap program pemerintah, karena bagaimanapun setiap keberhasilan itu pasti punya dasar dan pemikiran, dan itu tidak lepas dari pengetahuan, dan pengetahuan itu didapatkan dari berliterasi. Oke, dari Bazar Literasi kemarin selain bazar kan juga ada acara lainnya, Mbak? Ya, ada lomba-lomba. Jadi kita ada lomba mewarnai berkelompok. Ini salah satu lomba yang masih jarang dilakukan. Kenapa berkelompok? Karena kita ingin mengajari anak-anak, karena itu waktu itu sasarannya anak-anak SD, bahwa dalam literasi kita membutuhkan jaringan, membutuhkan kerjasama, membutuhkan semangat yang sama, bahwa ada proses di dalamnya. Itu tidak mudah karena membaurkan warna dari berbagai warna untuk menjadi satu kesatuan yang indah itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Jadi dari situ nanti adik-adik ini juga belajar. Ada filosofi itu di balik lomba itu. Terus ada lomba cipta dan baca puisi yang sebelumnya sudah diseleksi secara online oleh juri-juri yang memang profesional di bidangnya. Nah, juri-juri ini juga luar biasa. Teman-teman itu bekerja tidak hanya satu hari penjurian, tapi berhari-hari. Karena pesertanya juga ratusan. Ada yang dari Tuban, ada dari Kalimantan, ada dari Malang. Pokoknya beberapa dari luar kota dan luar pulau. Antusiasnya luar biasa. Terus ada final itu 10 penampil terbaik memang ada di final ketika di Basar. Iya, dihadirkan. Nah, lalu ada juga lomba retelling. Ini juga sedikit berbeda. Kalau biasanya storytelling, ini retelling. Jadi iya, menuturkan kembali. Ada sedikit hal berbeda yang mungkin saya kurang paham detailnya. Itu nanti bisa juri yang menjelaskan, tapi memang kita ingin membuat sesuatu yang baru yang masih belum dilaksanakan oleh teman-teman yang lain. Nah, kemarin tuh beredar foto yang banyak anak-anak datang sampai membludak, itu apa? Nah, itu parade dongeng. Jadi pada hari keduanya pagi itu kita membuat parade dongeng yang sasarannya mulai dari PAUD, TK sampai SD. Kebetulan kita menyediakan 150 tempat, tapi ternyata kami bersyukur sekali hampir 1.000 anak yang hadir, dan itu penuh sekali. Kita juga dibantu oleh teman-teman dari PPMI, juga Kak Ami, itu Kak Asli yang dari PPMI, terus Kak Ami dari Kampung Dongeng. Iya, dan luar biasa, adik-adik senang banget sampai acara selesai masih berkerumun. Nah, harapannya ke depan ini Bazar Literasi rencananya rutin ya? Iya. Tiap tahun. Iya, Bazar Literasi ini sudah dimasukkan di dalam agenda tahunan. Agenda kegiatannya
pemerintah Kabupaten Blitar dari Dinas Perpustakaan dan Arsip, salah satu agenda. Jadi harapannya nanti akan tumbuh sinergitas yang lebih. Mungkin tahun ini masih banyak evaluasi karena ini adalah perdana. Kami masih belajar di sini. Kami bersyukur banyak sekali tangan yang mau saling bergenggaman untuk mewujudkan acara ini menjadi acara yang luar biasa. Dan satu lagi ada penghargaan juga untuk Literasi Award. Iya, jadi kami ingin memberikan penghargaan kepada penggerak literasi, pegiat literasi, atau siapapun yang berjuang dalam peningkatan literasi, baik dalam kepenulisan atau penggerakan minat baca masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Selvi, semoga sukses Oke, ke depannya. siap. Terima kasih Mas Fahri.